hari ini kita day 1 playoff SL. Hari ini kita mau lawan GPX. Doain kita ya, semoga kita menang. Akan di playoff paling kita review game kita di regular season, terus kita cari tahu kita masih kurang di mana buat in gamenya terutama, terus paling selebihnya juga full hero karena kita di WSL season kali ini kita global ban gitu, jadi kita ningkatin full hero, spam hero, terus paling terakhir buat playoff kita fokus squad game sih biar kita juga pede lawan siapapun dan siap lawan siapapun. Oke, FIFA! Kali ini Deadlika juga mencoba dibuka. Kita melihat di area belakang lebih tertangkap di sana, langsung pengendara Rockcliffe yang tepat waktu membuat dari seorang Cicau menghilang, bahkan Budi harus tergaruk sekali lagi. Area base terbuka dengan begitu lebar. RRQ Mika. Pada akhirnya dari GPX Plus dari RRQ Mika. Dingin banget ya. Dengan Orawi dia bisa nguras beberapa ultimate yang akhirnya Seru. Puji Tuhan lancar-lancar aja di game 1. Khawatir, percaya diri sendiri, teman kalian percaya yang ada di sini itu udah cukup sudah. Step by step guys, game on game. Oke. FIFA RRQ! Di sisi atas C. Akhirnya tidak bisa keluar Giacoy dan juga dan nampaknya GPX tidak mau terlalu lama. Dia terbuka dengan begitu lebar. Mereka cukup tegas dan langsung kepada Lili. Karya belakang kemudian blood-outnya langsung menyerap beberapa dari lawannya yang langsung membungkam kawan-kawan dari RRQ. Karena pada saat It happens di turnamen, kalah menang. Tapi yang penting adalah kita gimana menghadapin kalahnya, gimana hadapin menang. Kita menang tadi bisa masuk sini senyum, tapi kalah kita nggak senyum. Ya. Jadi gua nggak penting hasilnya. Riset tim baru. Harga. Semangat semua, bantai-bantai tim baru ya. FIFA RRQ! pun akan langsung ditumbangkan oleh para pemain dari RRQ Mika. santai dulu, Tal bakal coba untuk menahan Lord agar tidak masuk area base. Heavy spin bakal coba dibuka, Gyoko yang tertangkap di sana, namun bakal ada satu fly sweep dari seorang Budi yang bakal coba dibuka, tapi area base terbuka dengan cukup lebar. Kali ini Gyoko yang harus tumbang, Immortalnya dalam, Budi juga harus menghilang. Dampaknya Cicau masih berusaha untuk menahan, tidak akan lama karena Ace mendapatkan free di sana, bahkan rata. Nanti foto bareng sama Martin dulu. Paling satu pemain dan akhirnya GPX Plus masih ada sedikit level. Guys, kita habis selesai match lawan GPX. Thanks God kita menang 2-1. Game 2 ya kita kepleset tapi nggak apa-apa. Nah, kita bakal improve lagi. Yang pastinya kayak seneng banget karena ini pertama kalinya kita bisa menangin match sama GPX, guys. Ini habis ini kita mau nonton bentar satu game, terus kita mau pulang siap-siap buat besok final upper bracket ngelawan BTR. Semoga kita bisa menang, kita bakal latihan, kita bakal habis-habisan lah supaya bisa menang match besok, atau menang atau kalah yang penting kita kasih yang terbaik dan kita bakal usaha buat bisa juarain juara 1 turnamen. Semangat buat hari ini. Ingat, don't change the plan, commit to our plan. FIFA RRQ! Dan masih akan terus berlanjut dengan hilangnya 4 pemain dari RRQ Mika, menyisakan 1 pemain saja dan base-nya akan menjadi target kali ini. Mika Trodera 12 menit game time bisa mereka selesaikan.
Tapi sayangnya dengan adanya counter setup yang sedemikian rupa dibangun juga oleh Bigetron Era, pada akhirnya RRQ harus melepas satu. Gue nggak peduli kita hari ini menang, hari ini kalah, kita menang lagi lawan GPX atau MBR, nextnya kita ketemu mereka lagi. Jadi apa yang harus dibingungin, apa yang harus ditakutin, sama-sama manusia. Kemarin baca kan chatnya sama makan nasi. Kalau mereka tiba-tiba makan Wagyu A5, ya kita miskin aja. Mereka yang kaya. Ya, mudah-mudahan dan tambah pede, oke? Doa dimulai. Kalian di atas panggung sana itu udah dengan skill kalian, dengan kemampuan kalian masing-masing gitu. Zway, Livi, Gio, Goy, S, Lele gitu. So main pede, main lepas aja, nggak usah mikir apapun, udah mikir kalian punya strategi dan segala macam itu. Oke? Ajar ya, bantu-bantu ya? Ya, oke. Pip. 1, 2. Viva! RRQ! Wow, 5 pemain dari Bigetron masih ready dan melihat adanya posisi dari Lele yang mencoba untuk masuk dari area Klein. Bakal coba untuk langsung diusir terlebih dahulu. Wave ini di area mid lane bakal dimasukkan. Eko masuk ke area belakang, 2 pemain terlempar ke bagian belakang dan Wave dari seorang Livi belum bisa mendapatkan siapapun sekarang. Wave ini akan segera masuk, namun Lele begitu berani untuk mengincar karena seorang Chal, malahan dia yang harus memecahkan dari Immortal. Dia dan harus coba mega kill di tangan seorang Chal, menyisakan 3 pemain saja untuk saat ini. Wave ini masih ada dan Sway masih dengan Immortal dia yang sudah terpecahkan juga, tapi people targeting ke arah backline. Blasting duet dari seorang Chal dan base-nya akan menjadi milik dari Bigetron era wipe out. Ya, mereka bisa clear begitu banyak banget objektif, kasih pressure yang sama, bahkan dari segi eliminasi jujur Livi bermain dengan sangat luar. Diajar dengan Earth Shatter di mana S kali tidak bisa bertahan karena ada Tornado Memory, bahkan Vivian dengan adanya Minuan Fury-nya mencoba untuk mundur ke arah belakang Gyokoy-nya, tapi darahnya terlalu low sehingga dia pun langsung tumbang begitu saja. Livi mencoba untuk kaburkan, tapi final slash dari seorang Lele connect ke arah Gold Hero, tapi lihat Astra Recall sini connect menuju ke arah Livi di mana base-nya terbuka lebar, minion pun langsung berdatangan, satu gerbang dari bawah, beberapa minion dari tengah dan base-nya pun terbuka lebar. Bigetron Era mau mengakhiri gamenya. Kita fokus ke out game aja sih, ke tentang PD-nya kita nanti naik di panggung, terus mungkin in game kita ada review dikit buat benerin nanti next game-nya. Terus ya kayak biasa kita preparein buat nanti next gerakan musuh gimana gitu, lebih kesana aja sih. Bracket final kan kita ketemu MPR. Nah pas regular season kita sempat kalah lawan mereka, dan itu gara-gara wave management dan berbagai hal lainnya. Dan pas playoff udah kita benerin. Mereka sudah mulai terlihat, coba ditarik, ada datang dari seorang Gyokoy, flicker bakal coba dibuang, Shine coba untuk melarikan diri, tapi lihat, bola diri coba ditarget, bahkan Shine juga harus tumbang di sisi lain, menyisakan 3 player saja, Blade bakal coba digunakan, Shadow Kill coba di pop up, tidak mampu bermakan karena seorang Livi, justru presidensi, dan juga Sam menghilang secara instan, karena berada di tengah-tengah player dari RRQ Mika. S mendapatkan breed berkali-kali, bahkan kali ini masih ada wave, coba ditabrak lagi dari seorang Violet, tidak diberikan nafas, coba untuk membuang flicker di area base, akan diincar RRQ Mika. 1. Damage dari teman-teman RRQ Mika, dan kali ini dengan Lord Enhance, apakah RRQ Mika bisa mengakhiri game ya? Betul, bahkan udah ada Virtual Strike juga yang bakal coba dibuka. Vigilante Flicker coba untuk kabur, area base terbuka dengan pintu lebar, tapi Dominant Blast juga bakal coba di pop up. Drag Wave kali ini juga bakal coba dibuka, namun kalian bisa lihat S mendapatkan free hit-nya. Entah tidak adanya komunikasi atau ternyata teman-temannya pun kaget dengan pergerakan tadi karena Lordnya pun sudah mulai masuk ke arah base-nya. Violet mencoba untuk menahan banyak banget damage, tapi sepertinya terlalu bonyok sehingga Violet pun tumbang. Base-nya terbuka lebar, sudah ada dari Mika dan RRQ Mika goes to Grand Final. RRQ Mika! 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 RRQ Mika!
momen penting pas lawan MBR game ketiga, soalnya bisa main Uranus karena selama ini selalu di-ban kan. Dan untungnya aku bisa main dengan maksimal, terus bisa membalas kekalahan kita pas regular season. Final, let's go, Belo 9. Oh my god. Halo guys, jadi kita baru beres match yang tadi lawan MBR terdapat 3-0 dan besok kita akan lawan WTR lagi di grand final. Semoga kita bisa menang besok, amin. Selamat datang kembali di WSL season yang ke-7, babak playoff hari grand final. Masih kita Dari semua match kita melawan BTR, rata-rata early-nya kita udah unggul. Tapi kita masih belum bisa mempertahankan keunggulan tersebut sehingga di mid game sampai late game-nya keadaan game-nya berbalik. Pertama, ini last chapter, last journey, last story, last day. Karena gue tadi nyari di Google lumayan susah bahasa Inggrisnya, jadi gue semua ada yang last ride gitu. Jadi yang mana yang menurut kalian bagus ambil yang itu. Lagi gue harap karena ini last day, gue pengennya sih all out aja sih gitu. Gak usah mikirin menang kalah, serius. Kalau di game itu kita ada kecuri kalah, game baru lagi, kecuri kalah, game baru, sampai kita bikin menang, game baru lagi juga. Gak ada yang beda. Oke. Dan kalian Melihat semua perjuangan kita, kalau emang kita deserve buat menang pasti dikasih jalan. Amin. 1, 2, 3. Viva! Betul. Tuh, minionnya udah mulai keluar dan udah mulai habis seperti yang tadi Kolius bilang. Dan kita lihat ya, sudah mulai perlahan dari Beginner Era menunggu wave yang berikutnya masuk. Mereka nggak mau terburu-buru. Mereka masih memiliki lagi Blazing Duet di belakang. Umi Eko-nya pun nantinya masih bisa maju ke depan karena masih memiliki Immortal. Dan ini dia final slash. Vivian? Menuju ke arah Vivian, tapi hanya satu darah saja. Hampir saja ter-take down. Darahnya sudah tidak terlihat tapi masih bisa pencet tombol regen. Oh, tapi Gyogoy masih mencoba untuk bertahan. Yo, masuk dengan satu buah penghancur. Tapi Chell bakal berfokus terhadap base-nya. Dan sepertinya Beginner Era mereka bakal mendapatkan game yang pertama. kalau entar balik, kalau dia gabut. Kayak kemarin tuh, inget kan? Cepat kali ini Viva masuk area depannya, Toto Space masih ada tapi Chini berhasil untuk menumbangkan S dengan adanya satu body bears yang di copy. Mencoba untuk bertahan, Harga tidak mampu untuk melindungi pemain Kimika dan menyisakan Levi sendirian saja. Wow, tapi Chell sayang sekali tadi tidak bisa terbang. Sehingga dia pun harus ter-take down dan tanpa adanya DPS, apakah Beginner Era bakal mencoba untuk mengakhiri gamenya? Karena DPS-nya berarti cuma dari Vivian. Iya. Kalau dia langsung menggunakan ultimate-nya, tapi mereka kali ini belum bisa untuk mengakhiri gamenya sepertinya karena datang dari teman-teman Kimika mencoba untuk melakukan defensif. Tapi Vival langsung datang, Immortal yang pecah dan rage dari Gyogoy untuk mengusir ke arah depan sana. Gerobak demi gerobak mulai berdatangan dan akhirnya sudah bisa di-secure dan lihat bagaimana base-nya bakal menjadi target tambah damage dari seorang Kode karena siapapun aja menggunakan karena seorang Chell saja mencoba melawan 3 pemain langsung dari Beginner Era. Tapi S bakal coba dipukul mundur dan Beginner Era. Gak usah mikirin hero, kayak balik ke tadi yang gue bilang. Semua di sini yang gue rasa, gue bahkan make mistake, kalian make mistake, tapi semuanya dari awal make mistake nggak pengen timnya kalah. Semuanya pasti pengen timnya menang, jadi make mistake itu nggak ada tujuannya buat timnya kalah. Itu dulu ya, makanya gue nggak pengen kita bereaksi sama mistake teman kita. Semuanya beda, hantam, oke? Jadi berani, kayak energinya guys. Siap. Viva! Momen yang paling berkesan itu di match keempat kita pas kita main Woi. Itu pas kejadiannya pas Lele pakai gul lagi mau dimakan rame-rame, terus kita langsung teleport berempat pakai ulti Woi. Abis itu kita balikin perangnya.
Minem. Sekarang mereka bakal coba untuk mendapatkan lelenya terlebih dahulu. Immortal harusnya bisa dipecahkan, tapi hati-hati Ice Gogoy dan juga Livy yang akan segera hadir dengan dari 18 yang langsung terpapar kali ini menahan Gini untuk bisa pulang, bahkan langsung dipulangkan saja oleh RRQ. Begitu juga untuk Fumiego. Double kill di tangan dari seorang Ash. Sekarang clearing di area top lane dan juga di area mid lane harus menjadi sebuah prioritas sampai nantinya Super Minion bisa datang. Dan Fumiego akan melompat kira 3 pemain sekaligus mencoba untuk menahan terlebih dahulu dari Vivian yang nggak bisa berbuat terlalu banyak. Lord yang sudah mulai masuk untuk sekarang ada Big Cat Tornera. Sepertinya akan kehilangan 1 poin. Heart is sparkling, don't you let it go. I'm wonderstruck, let's know the way home. Senyum tetap naik stats, turun stats ya. Senyumnya bukan buat kesel dan menang gamenya, tapi buat ngehargain yang mendukung kalian. Oke, jelas ya. Dari S dan Lele dan juga Livy yang kali ini harus melakukan defensif. Karena kenapa? Big Cat Tornera mencoba untuk datang lagi. Walaupun darahnya low Cini, tapi dia masih menggunakan Peter Extract-nya untuk menuju ke arah depan sana. Bahkan hasilnya nanti juga dilepaskan. Misi pindah ke arah Bad Mirror Image-nya. Dan lihat base-nya, udah mulai ditembakin. Tapi Cell menggunakan Wind of Nature dan sekarang akhirnya Cell-nya pun ter-shutdown. Vival berhasil untuk mendapatkan seorang Livy, tapi berhasil dari seorang S mengincar ke arah Vivian dan juga Vival, di mana darahnya udah mulai low banget. Sepertinya ini bakal menjadi akhir karena S-nya pun tertarik. Wipe out untuk Bigetron Era sekaligus kemenangan game yang kelima untuk Bigetron. Congratulations. Tapi lihat, dan ini dia mulai dikeluarkan Divine Judgment, Lele pun langsung tumbang. Di mana Livy juga tidak bisa bertahan, bahkan Yogo juga yang langsung dihajar begitu saja. S bersama seorang Sway. 2 orang ini harus melakukan defensif karena Lordnya pelan-pelan mulai masuk dan bahkan Vivian udah di depan sana. Cell-nya pun mencoba untuk memberikan badannya bahkan di recall. Dan lihat Sway, dia tidak bisa bertahan karena dengan darah yang sekarat. Akhirnya dia pun langsung tumbang. Vival harus take down, tapi lihat S berhasil mencatat. Base-nya terbuka lebar. Bigetron Era juara WSL season yang ke-7. Ko Edwin tersenyum bahagia. Thank you untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih untuk RRQ, terima kasih untuk thank you. Terima kasih RRQ